Oke, silakan. Baik. Ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Dan terima kasih sudah hadir di Unika Atmajaya pagi hari ini Bapak dan juga Ibu. Senang rasanya bisa bertemu di Gedung KW lantai 7 Unika Atmajaya. Khususnya dalam FGD, kajian pengembangan kompetensi dan modul literasi kecerdasan artifisial untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan tinggi ilmu komunikasi. Seperti yang kita ketahui ya Bapak dan juga Ibu bahwa transformasi yang paling signifikan yang terlihat dalam ranah komunikasi di mana kecerdasan artificial intelligence memberikan pengaruh langsung terhadap cara manusia berinteraksi. Dan teknologi tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat pendukung, melainkan telah menjadi medium utama dalam komunikasi, baik antar individu, antar manusia dan juga antar mesin. Dan perubahan ini tentunya menuntut mahasiswa dan juga dosen untuk bisa memiliki pemahaman yang bukan hanya konseptual, tetapi juga kritis dan aplikatif dalam memanfaatkan AI sendiri. Dan untuk tim peneliti sendiri ada 5, Bapak Ibu, ada Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Katolik Sugio Pranoto, dan yang terakhir adalah Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik, selamat datang Ibu, boleh langsung menempati tempat yang sudah disediakan ya, terima kasih. Ya, teman-teman. Pak Pupung nemenin. Silakan. Baik, terima kasih. Dan hadir hari ini bersama dengan kita banyak sekali dari pemerintah gitu ya, dari banyak sektor. Ada dari Ibu Ani Triana. Baik, terima kasih Ibu dari Analisis Kebijakan Madya dan Ketua Tim Pengembangan Materi Standar Pelatihan dan Pembelajaran di Pusbang Talenta Digital. Kemudian ada juga dari Bapak Haryu Kresno. Terima kasih sudah hadir dari Analisis Kebijakan Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Komdigi. Kemudian ada Bapak Awangga Febian dari Pusbang Literasi Digital BPSDM Komdigi. Kemudian adalah Bapak Dandi Yuda Feriawan dari Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekonomi Kreatif. Ada dari Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardani STMT. Dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek. Dan yang terakhir adalah Bapak Feki Pangestu Wijaya, Ketua Subtim Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, Pusat Pengembangan Ekosistem SDM dan Digital, BPSDM Komdigi. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur untuk pagi hari ini, sehingga kita bisa dapat berkumpul di Gedung KW lantai 7 Unika Atmajaya. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Katarina Aventia Lorenza, kerap dipanggil Tia, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Dan hari ini kita akan melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi FGD yang akan dimoderatori oleh Bapak Mario Antonius Birowo PhD dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Ibu Paskalia MSI dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Without further ado, langsung saja kepada Pak Anton dan juga Bu Lia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Tia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan pasti kami sangat berterima kasih karena di tengah rencana kegiatan ini lalu ada informasi tentang adanya demo gitu. Sebenarnya mau ikut tapi udah ada kegiatan saya di sini. Enggak. Ya karena memang itu membutuhkan usaha yang lebih pasti buat Bapak Ibu untuk hadir ke sini karena lalu lintas pasti berbeda ya. Dan kami dari tim peneliti tadi sudah disebutkan, jelas ini nggak bisa dibedakan ya, saya sama dan kemudian Pak Pupung ada di sana ya, kemudian Mbak Lia, kemudian Bu Lisa, Mbak Lisa, Mbak Flo ya, kemudian Pak Lukas kebetulan sedang tugas juga, dan kemudian Pak Vin atau Mas Vin dari Surabaya dan Bu Rensi dari Kupang. Jadi kembali bahwa ini adalah hasil merupakan
kegiatan riset yang melibatkan 5 perguruan tinggi untuk bidang komunikasi. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sungguh-sungguh sangat-sangat penting untuk mendapatkan informasi, opini dari Bapak Ibu terkait dengan pengembangan kompetensi komunikasi di perguruan tinggi. Jadi saya biasa dipanggil Anton dan nanti akan memimpin selama kurang lebih 1,5 jam untuk kegiatan kita kali ini. Oke, baik. Di meja Bapak Ibu sekalian ada inform concern yang diwajibkan oleh Dikti untuk kami mintakan kepada para narasumber atau informan ya, untuk diisi ya. Ya. Ini dari kantornya Ibu Sri untuk tanda Saintex ya. Dikti meminta untuk setiap kegiatan pengumpulan data harus mendapatkan persetujuan. Nanti di poin nomor 4 itu ada hal yang harus dicoret ya untuk ya. Baik. Ya, sambil mengisi Bapak Ibu sekalian ya. Pertama-tama saya akan memperlihatkan bagian dari slide berikut ini, silakan ya. Jadi latar belakang penelitian ini sungguh-sungguh berdasarkan data yang kita hadapi bersama tentang perubahan yang terjadi di dunia kerja. 70% menurut data di tahun 2030 keterampilan kerja akan berubah ya, yang akan mengandalkan teknologi KA atau kecerdasan artifisial ya. Kemudian 10% ya, kemudian akan ada perubahan-perubahan juga yang berdasarkan data di LinkedIn ya. Lalu lanjut ya. Untuk mendalami masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini, kami membuat semacam riset ya berdasarkan teks ya, literatur. Kemudian kami mendapatkan bahwa 15 negara sudah memiliki kurikulum terkait KA atau AI ya. Indonesia tidak termasuk di dalamnya menurut laporan UNESCO. Ini yang di bidang komunikasi ya, bidang komunikasi merasa bahwa aduh harus cepat nih ya. Maka kami mengajukan proposal penelitian dan puji Tuhan disetujui oleh Dikti untuk kami lakukan penelitian. Lanjut ya. Dan pertanyaan penelitian yang kami ajukan adalah bagaimana profil kompetensi literasi KA atau AI peserta didik di perguruan tinggi ilmu komunikasi dengan menggunakan model DAKUM atau Developing Curriculum. Dan ini merupakan suatu hal yang sebenarnya kami pinjam dari teman-teman di pendidikan dan kami juga sudah konsultasikan bahwa hal ini sangat relevan ketika akan membangun kurikulum. Ya. Dan di sini kami akan mencoba mendasarkan pada need kebutuhan melalui focus group discussion dan survei ya, serta wawancara. Oke, lanjut ya. Ada 5 grup dalam FGD Pentahelix. Ini adalah yang kelima, government. Sebelumnya ada akademisi, kemudian ada dari industri, ya, kemudian ada dari komunitas, mereka-mereka yang sebagai aktivis, dan kemudian ada dari media, ya, terkait dengan itu. Ya. Nah, ini mengapa diadakan dan ada kompetensi yang kami dapatkan berdasarkan literatur, yaitu mengetahui, kemudian menggunakan, mengevaluasi dan etika. Ya. Ini tidak membatasi nanti harus berurutan persis ya karena kemungkinan bisa TikTok. Jadi Bapak Ibu sekalian akan sangat dipersilahkan untuk TikTok gitu ya, menyampaikan pemikirannya berdasarkan kajian-kajian yang mungkin Bapak Ibu peroleh ya. Oke. Dan lanjut ya. Jadi kami sudah mengumpulkan dulu pertama-tama tentang wawancara pendahuluan kepada pihak pemerintah khususnya yang di sini Komdigi ya waktu itu dengan Bapak Bonifasius ya, dan kemudian kami mendapatkan beberapa poin yang nanti bisa kita bicarakan tapi tidak membatasi bahwa harus seperti ini ya. Ini hanya memperkaya kami bahwa kira-kira apa yang harus dibahasi dalam focus group discussion ya. Pertama adalah bidang kerja komunikasi mengalami disruption ya, termasuk industri media. Ya. Konsekuensi dari disruption ini adalah berasal dari antara lain otomatisasi dan robotisasi antara lain ya. Indonesia ya, perlu
menegakkan kedaulatan data digital. Yang ini masih menjadi gap. Ya. Lalu Indonesia belum memiliki regulasi khusus at the time, ya, pada saat kami diskusi, yaitu yang keluar baru surat edaran terkait etika penggunaan KA saja. Ya. Meskipun kemudian akhirnya nih kemarin setelah kami wawancara keluarlah ya roadmap 5 tahun itu, ya, yang masih bisa mendapatkan pendapat ya uji. Lalu pemerintah diharapkan sebagai orkestrator transformasi digital, salah satunya dengan menciptakan kurikulum AI. Nah, nih. Jadi waktu itu Pak Bun, iya nih kita butuh nih kurikulum. Ada dari tingkat SD, SMP, SMA, tapi perguruan tinggi untuk komunikasi, Prof, ini yang kami harapkan akan dihadirkan dalam diskusi ini. Lalu Komdigi berkolaborasi dengan perusahaan teknologi multinasional, mencetuskan program pelatihan untuk peningkatan kompetensi human resources di Indonesia, antara melalui digital talent ya. Kemudian literasi digital merupakan fondasi dari literasi AI. Jadi literasi digital selama ini tidak hilang, bahkan kemudian ditambah ya dengan isu relevan AI. Ya. Kemudian perlu ditambahkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, critical thinking, sementara AI hanyalah tools. Ya. Jadi human centered approach. Ya. Lalu media, khususnya pemerintah seperti TVRI dan RI perlu menyesuaikan zaman yang konvergen sehingga konten tidak terpusat dan memerlukan content generated scale. Nah, ini antara lain poin-poin yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi tapi tidak terbatas. Oke, baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mohon untuk kesediaan mengenalkan diri tapi langsung disambung secara singkat pengalaman Bapak Ibu dalam bersentuhan dengan AI. Ini individual, ya, belum sampai pada sebagai lembaga. Ya, individual. Misalnya saya pertama kali berhubungan dengan AI itu ya sebenarnya cukup lama ya, sudah 5 tahun yang lalu, tetapi baru intens setelah kemarin tahun 2022 ChatGPT dan seterusnya mulai banyak dikenalkan di masyarakat. Misalnya seperti itu. Ya, saya gunakan untuk apa? Tapi silakan Bapak Ibu, akan saya lempar secara random. Ya, silakan. Ya. Sebutkan nama singkat dan kemudian bisa masuk ke materi. Ya, halo. Masuk. Oh. Tidak, memang direkam langsung ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Veki dari Komdigi. Nah, untuk kapan saya mengenal AI sendiri itu sudah cukup lama, dari tahun 2014. 2014 ya. Kebetulan pada saat itu mengenal pertama di robotika. Robotika. Ya, jadi ada pengalaman riset di situ selama 4 tahun. Lalu dari robotika itu baru masuk ke yang namanya deep learning, machine learning dan kawan-kawan. Itu baru di tahun 2023 kalau nggak salah, 2023 sampai sekarang di 2025 di pengembangan aplikasi itu juga masih sama, mengembangkan AI terutama untuk platform pengembangan sumber daya manusia di Komdigi. Oke. Ya. Baik, silakan Pak Dandi. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dandi Yuda Friawan, Direktur Teknologi Digital Baru Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Terkait dengan pertanyaan Pak Anton bahwa pengalaman AI ya Pak ya, secara personal mungkin saya lebih banyak sebagai pengguna. Jadi mungkin dimulai dari sejak munculnya ChatGPT sekitar 2022, saat itu saya masih menjadi penulis naskah untuk Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Dengan ada Gen AI waktu itu ya tentu sangat membantu bagaimana kita mengkoreksi, dan itu yang mungkin salah satu aspek untuk di ilmu komunikasi nanti dibicarakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Matur nuwun. Monggo, Prof. Terima kasih. Nama saya Sri Suning Kusumawardani sebagai Direktur Sumber Daya di Cendikti, sebelumnya Direktur di Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Mengenal AI karena saya bidangnya teknik elektro dan teknologi informasi sejak saya kuliah, ya sudah berhadapan dengan berbagai macam seperti algoritma, kemudian neural network, fuzzy logic dan seterusnya. Kemudian kalau secara profesional kebetulan penelitian kami ada di bidang
machine learning juga dan sangat berkaitan dengan AI, penelitian-penelitian saya ke arah sana. Kemudian di tahun 2017 saya membantu Kominfo untuk memulai sosialisasi kepada guru-guru seluruh Indonesia untuk pengenalan coding waktu itu 2017. 2018 kebetulan membantu Universitas Gadjah Mada waktu itu kami membuat kurikulum namanya transformasi digital, dan kurikulum itu digunakan seluruh UGM, mahasiswa seluruh prodi, kemudian juga akhirnya diadopsi di ICE Institute, digunakan oleh seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswa. Di dalamnya di kurikulum transformasi digital ada terkait dengan critical thinking dan seterusnya. Kemudian di tahun ketika saya di Belmawa itu membuat buku ya tentang panduan penggunaan generatif AI bagi untuk pembelajaran dan kemahasiswaan. Kemudian tadi pagi kami bersama-sama dengan UNESCO dan ICE Institute membuka BIMTEK keterampilan digital untuk dosen Indonesia menggunakan kurikulumnya UNESCO. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ya, lanjut silakan Mbak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryu. Saya ASN Karyo di Komdigi dari tahun 2010. Tahap pendidikan saya Teknik Elektro dan S2 saya Kebijakan Publik. Pengalaman soal AI soal AI ya mungkin waktu saya kecil ya, saya nonton film Terminator 2 tuh. Itu mungkin ya waktu itu kan kita berpikir itu suatu hal yang fantasi ya. Tapi sekarang perkembangan terutama sejak kelihatannya arah ke sana mulai ada momentum ya. Awal ketika saya tesis S1 saya mengenai pattern recognition, voice recognition itu udah mulai mengarah ke sana. Kemudian 2013 ketika kami melakukan studi tren ICT, big data itu sudah mulai meningkat. Tahun 2017 banyak negara sudah mulai mengeluarkan kebijakan. Kemudian 2020 sudah ketika ada generatif AI mulai menjadi publik, artinya ya ini bukan lagi fenomena atau tren ya, tapi memang sudah menjadi realita ya, menjadi arah global ya, di satu keniscayaan. Dan mungkin pengalaman menarik saya di Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Baru, ini unit baru. Mungkin pengalaman menarik saya selama 6 bulan di unit kerja ini adalah hampir setiap, mungkin 2 minggu sekali ya, kita berbicara dengan sektor-sektor yang berbeda ya. Mungkin minggu ini kita ngobrol sama sektor UMKM, minggu depannya kita ngobrol dengan sektor atau mungkin bidang keagamaan, atau mungkin pekan lalu kita ngobrol sama perbankan daerah dan masing-masing tantangan dan permasalahannya beda-beda gitu ya, unik. Jadi saya rasa ini isu yang sangat kritikal. Kita tidak ada kata terlambat dan saya sangat sekali bisa bergabung di sini karena ini pertama kali kami berbicara dengan profesi ilmu komunikasi ya. Dan ilmu komunikasi ini menurut saya penting karena kalau saya dari bidang STEM itu melihat bahwa kita itu mempelajari ilmu STEM itu dari hasil penelitiannya. Tapi kita jarang melihat dari sisi perspektif penemunya. Kadang-kadang penemu atau ilmuwan ini kan dia mendedikasikan seluruh hidupnya kepada yang mereka hasilkan itu kan ya. Dan mereka kadang merefleksikan apa dampak dari temuan mereka terhadap humaniora. Dan saya rasa ini satu bagian yang bisa menjadi kontribusi dari ilmu komunikasi untuk memperdalam dampak teknologi yang dihasilkan terhadap kemanusiaan. Itu dari saya, perkenan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Silakan lanjut Pak Awangga. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awangga Febian. Saya dari Pusbang Literasi Digital dari Komdigi. Kalau tadi ditanya kapan pertama kali saya berinteraksi dengan AI ya, kalau yang berinteraksi secara langsung itu memang saat kuliah di S1 ya, karena memang di skripsi akhir itu kami membahas
tentang image processing, dan di situ terkait dengan stereo vision dan disparity gitu. Nah setelah itu perkembangan terkait dengan AI sendiri sempat kita miss. Kemudian waktu masuk ke Komdigi kita mulai lagi karena saat itu kami masuk sebagai peneliti, Pak. Jadi di saat itu kita masuk sebagai peneliti dan banyak kegiatan penelitian itu yang berkaitan dengan teknologi STEM saat itu, dan salah satunya adalah kecerdasan artifisial. Nah mulai dari situ kita berkembang sampai dengan perubahan saat ini. Perubahan saat ini di tempat kami berubah menjadi Pusbang Literasi Digital. Peralihan tersebut itu akan merubah pola kerja kami juga, yang awalnya dari penelitian saat ini berubah menjadi bentuk semacam pengembangan atau pelatihan ataupun yang bentuknya ke masyarakat. Jadi literasi yang sifatnya literasi, baik itu teknologi digital maupun yang berkaitan. Mungkin saat ini itu yang kami kerjakan, Pak, sampai dengan saat ini. Terima kasih Bu Ani ya. Nanti sambil disambung Bu Ani, tantangan untuk ke depan berkaitan dengan KA ini ya, kaitannya nanti dengan hal-hal yang harus kemudian menjadi bekal bagi teman-teman khususnya di komunikasi untuk menindaklanjuti. Silakan, nanti kemudian setelah itu bebas untuk tidak harus berurutan ya. Mari silakan. Oke, baik. Jadi yang dapat pertanyaan tambahan saya duluan ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Anton. Yang saya hormati Prof. Suning. Prof. Suning ini dulu pernah membantu kami tahun 2019 ya, DTS ya Bu ya. Nah, jadi kalau untuk interaksi pertama terkait dengan AI mungkin pada saat saya kuliah gitu ya 2009 2010 gitu, tapi ya cuman sekedar karena saya sekolahnya di bidang teknik elektro gitu ya, jadi ya pasti dikenalkan lah gitu, tapi tidak terlalu mendalam. Kemudian setelah saya masuk Komdigi itu 2019 itu ada DTS Digital Talent Scholarship dimulai di situ, dan di situ kita mulai melakukan kerjasama dengan Global Technology Company untuk melaksanakan pelatihan terkait dengan AI. Nah di situ mulai ada sentuhan lagi dengan AI. Pada saat itu kita kerjasamanya dengan Microsoft. Dilanjutkan sampai sekarang gitu ya. Kemudian selama perjalanan dari 2019 sampai dengan sekarang 2025, pelatihan terkait dengan AI itu menjadi pelatihan yang rutin dan kita kerjasamakan dengan beberapa mitra global tech company. Selain dengan Microsoft, kita jalan juga dengan IBM, dengan Huawei, dengan Oracle dan lain sebagainya gitu. Jadi dan karena kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, jadi kita jadi ikut belajar gitu Pak ya. Intinya apa sih AI itu gitu. Kemudian hubungannya kemana, ke machine learning, ke data science dan lain sebagainya. Nah terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh ada tantangannya ya. Tantangan. Dan ada, mengapa Pak. tantangan itu muncul nanti ya, silakan. Jadi kalau tantangannya itu sendiri memang sekarang ini yang mengenal kecerdasan artifisial itu sangat terbatas, walaupun yang terimpact oleh AI ini sangat banyak gitu ya. Jadi yang kena impact dengan AI ini tidak hanya yang terkait dengan kita-kita yang terkait dengan AI ini, bahkan mereka masyarakat yang memang mungkin belum mengenal AI. Misalnya dengan munculnya AI ini, saya lihat kepean dikit ya Pak ya, karena biar datanya benar gitu ya. Dengan adanya AI ini tentunya sudah ada 300 juta pekerjaan yang terancam. Itu menurut riset dari Goldman Sachs. Kemudian sudah ada itu 300 juta yang terancam, 92 juta yang hilang. 92 juta yang hilang, tapi good newsnya adalah dia create 170 juta pekerjaan baru. Ini menurut kajian dari WEF 2025. Mungkin tadi Bapak ada juga gitu snippet dari datanya WEF. Nah ini kalau misalnya di konteksnya Indonesia, sebenarnya ada hal yang baik. Kenapa? Karena sekarang sebagian besar masyarakat sudah mulai mengenal AI dan mulai memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari.
di mana sebenarnya pemakaian AI di Indonesia ini ternyata lebih tinggi daripada pemakaian AI di Singapura dan di Tiongkok. Kalau menurut riset ya, ini risetnya Statista seperti itu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita tangani gitu ya terkait dengan tantangan ini, terutama terkait dengan skill dan yang dibutuhkan sekarang gitu. Karena sekarang nggak hanya kita mengandalkan mereka itu belajar sendiri, mengerti sendiri, tapi memang perlu kita persiapkan agar kita tidak terlindas oleh otomasi dan robotisasi tadi yang seperti disampaikan, tapi kita bisa turut bagian di dalamnya, tidak hanya menjadi AI impacted, tidak hanya menjadi AI user, tapi gimana caranya kita bisa jadi AI developer seperti itu. Oke. Monggo Bapak Ibu, apakah ada tantangan menurut Bapak Ibu dan mengapa itu? Boleh, ini bebas. Silakan. Ya, nanti silakan bolehnya. Boleh. Dari sisi tantangan ya, tantangan kita bisa mulai dari tadi dinamika yang ada seperti yang disampaikan Bu Ana. Kami menambahkan dari sisi SDM. Tantangan dari SDM tentunya kita seperti yang tadi disampaikan di awal, kita tidak serta-merta mengenalkan kemampuan berpikir kritis ini kemudian di level perguruan tinggi. Jadi tentu sudah mulai beranjak dari pendidikan dasar, menengah seperti itu. Jadi berlanjut. Ini tantangan yang ada terkait dengan kompetensi guru dan dosen sebagai pendidiknya. Jadi ini salah satu yang cukup krusial untuk mengarah ke sana. Kemudian yang berikutnya tantangan yang lain itu sebetulnya infrastruktur. Ya, dari sisi infrastruktur kita bermain untuk memanfaatkan menggunakan AI dengan berbagai macam algoritma itu di open datanya. Ya, open data kita masih menggunakan ya untuk khas-khas yang Indonesia itu kan belum tersedia secara memadai seperti itu. Kemudian yang lainnya, kalau tadi satu SDM, infrastruktur, kemudian tantangan global yang lainnya ya di negara kita kan memang tenaga kerjanya banyak gitu ya. Isu otomasi itu tentu harus seimbang dengan isu keterserapan kerja seperti itu. Kalau boleh lanjutkan, karena berkaitan dengan pendidikan tinggi, sebenarnya posisi yang ada di Indonesia seperti apa di level pendidikan tinggi? Ya, tadi kalau yang dari dasar menengah itu sudah banyak ya, kami lihat terus kemudian kayaknya ngiri deh pendidikan tinggi ini karena begitu banyak hal yang dilakukan. Kalau Ibu mungkin berdasarkan apa yang selama ini Ibu tekuni berkaitan dengan pendidikan tinggi. Mau minta konfirmasi dulu tadi yang pendidikan dasar banyak itu seperti artinya banyak kegiatan-kegiatan yang tadi didengar tadi ya. Yeah. Ibu sebelumnya kan juga terlibat di dalam berbagai proyek itu. Nah kami kemarin juga sempat mendiskusikan ini di berbagai tempat teman juga. Iya ya, pendidikan tinggi khususnya komunikasi khususnya ya. Yeah. Ini kok belum digarap, terus kemudian ada keluhan bersama-sama, ada konsorsium para dosen komunikasi. Iya ya, padahal kita ini banyak menjadi pengguna, nggak boleh didiemin ya. Nah, kalau berdasarkan Ibu di Dikti Saintek aspek SDM. Iya, aspek SDM. Kalau kami melihat penelitian terkait dengan hal tersebut di berbagai bidang itu dari sebarannya sudah banyak ya, sudah banyak. Yang mungkin kurang adalah mengkonsolidasikan dari hasil-hasil yang ada, konsolidasi dari hasil-hasil. Kemudian dari kegiatan di pendidikan tinggi sendiri dengan kemarin sebelumnya ada program MBKM itu menyasar pendidikan tinggi di aspek kemampuan literasi digital itu banyak. Ya, ada berbagai macam program termasuk pembelajaran antar di luar kampus ya, dengan kurikulum yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, materi saya salah satunya yang transformasi digital itu diambil oleh perguruan tinggi lain. Ya, seperti itu. Yang memang
saya merasakan agak kurang tergarap itu di aspek pengajarnya atau dosennya. Ya, jadi dosen ini mungkin dengan tadi pagi kebetulan saya ketemu dengan teman-teman Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mengenai tindak lanjut dari buku yang sudah kita terbitkan bersama dengan beberapa kolega dari ITB, dari UI dan Gunadarma dan lain sebagainya. Ini yang nanti kita akan coba melihat dari aspek berbagai macam bidang, misalkan tadi di bidang komunikasi, nanti arahnya mau dibawa kemana, karena di dalam buku tersebut itu sebetulnya cakupan luasnya itu sudah ada. Dan demikian juga kita sebetulnya bisa berkolaborasi dengan UNESCO, karena UNESCO juga sudah punya paket-paket kemampuan digital, tapi tentu tidak serta-merta kita adopsi ya, karena ada hal-hal khusus yang kita butuhkan seperti itu. Ya, jadi ini menjadi refleksi juga bagi kami karena sepertinya kurang merasakan ya apa yang terjadi ya. Iya. Monggo silakan yang lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton. Mungkin saya lebih menanggapi terkait dengan tantangan dari sektor ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Betul Pak ya, karena memang kalau kita bicara soal media, ekonomi kreatif, media adalah sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif sekarang kita punya deputi bidang kreativitas media yang nanti membawahi film, animasi video, periklanan, penerbitan. Betul Pak, ini komunikasi. Jadi kalau kita bicara tantangan di sektor ekonomi kreatif, mungkin kita mendefinisikan dulu ekonomi kreatif Pak. Definisi ekonomi kreatif sesuai dengan undang-undang itu adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Ada kekayaan intelektual, nilai tambahnya yang di-highlight, yang bersumber dari kreativitas manusia. Nah, jadi kreativitas manusia yang berbasiskan yang pertama adalah budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Jadi ada beberapa keyword di situ. Pertama dia nilai tambah dari kekayaan intelektual, sumbernya kreativitas manusia, basisnya budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Nah mungkin terkait dengan AI, kecerdasan buatan ini mungkin definisi yang satu keyword terkait dengan kreativitas manusia. Karena pada saat kita bicara dengan AI, di situ ada isu soal authorship. Hak cipta ya Pak ya, dan itu mungkin sangat terkait dengan teman-teman di media mungkin ya secara umum. Nah, jadi tantangan yang pertama adalah terkait dengan hak cipta atau authorship tadi Pak. Termasuk yang kedua di situ soal hak cipta ini mungkin kita bisa bicara soal regulasi juga barangkali Bu ya, di mana di regulasi kita terkait dengan undang-undang hak cipta itu mengatur adalah pencipta adalah manusia. Memang di undang-undang itu di pasal 34 juga diatur pada saat pencipta atau manusia atau orangnya tadi itu menggunakan bantuan orang lain untuk menciptakan sebuah karya. Misalnya saya pematung, saya mendesain sebuah patung di atas kertas, lalu kemudian saya minta si pemahat atau mungkin artis yang pemahat kayu misalnya untuk membuat patung itu dengan desain yang saya buat. Maka secara undang-undang hak cipta itu bisa diakui bahwa saya adalah penciptanya, yang membuat. Nah, cuman konteksnya adalah saya meminta bantuan orang lain. Ya kan di situ. Nah, secara aturan di pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta kita. Nah, bagaimana jika orang lain ini diganti dengan mesin? AI tadi, komputer. Nah, itu yang juga belum diatur. Jadi memang pertama tantangan dari segi hak cipta itu juga berkaitan secara regulasi juga Pak pada akhirnya. Pertama definisi siapa pencipta dan bagaimana regulasi kita meregulate itu. Mungkin tantangan ketiga hampir umum di semua sektor, pasti terkait dengan etika dan juga terkait dengan responsibility-nya. Pada saat tadi sebuah karya dihasilkan, misalnya di ilmu komunikasi, karya jurnalistik dan segala macam, kalau kita bicara soal lingkungan pendidikan tinggi, mungkin tadi karya-karya di jurnal penelitian dan terkait hal lainnya, jurnal-jurnal seperti apa bagian etika dan responsibility-nya. Mungkin 3 hal itu Pak yang menjadi tantangan terkait dengan ekonomi kreatif khususnya di media dan di pendidikan tinggi. Kita bicara juga lebih lanjut tentang etika. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ya silakan. Mungkin dari saya kalau dari sisi pengembangan aplikasi Pak ya. Jadi kalau dari pengembangan aplikasi, karena sudah banyak aplikasi di luar itu terkait dengan AI, itu pasti usernya sudah terbiasa menggunakan AI. Nah, suka ada dorongan di kita, itu bagaimana caranya kita membuat aplikasi yang ramah AI. Entah itu kita integrasikan dengan aplikasi AI di luar, entah itu kita buat sendiri. Tapi yang pasti yang jadi kesulitan di kita adalah kita ada aturan tidak boleh data itu pindah dari Indonesia gitu. Kalau kita pakai nggak boleh. Kalau kita pakai LLM dari luar, data berpindah
Nah, yang jadi tantangan gimana caranya kita membuat sebuah platform berbasis AI, iya datanya tetap di kita. Nah, itu mungkin tantangan yang pertama. Lalu yang kedua, standar kompetensi kerja SKKNI dan peta okupasi. Iya, betul. Kita itu selalu update. Tapi perkembangannya AI sangat cepat. Kita dituntut untuk selalu mengikuti zaman. Contohnya kita tuh baru update peta okupasi TK, PON TK itu di 2024. Terus tiba-tiba muncul rame prom engineer. Yang itu masih belum ada pada saat ini. Dituntut kita update bagaimana caranya memasukkan prom engineer ini ke dalam SKKNI, ke dalam PON TK. Ya, nah betul. Makanya PON TK ini itu harus selalu terupdate dan itu jadi tantangan juga untuk kita. Bagaimana caranya kita menyesuaikan standar yang ada dengan industri yang ada juga. Nah, saya masuk lagi. Pak Iya. Budi. Sudah disebutkan hal yang baru tadi. Betul. Sebenarnya posisi SDM Indonesia gimana ini? Untuk yang memenuhi tadi yang disampaikan tentang munculnya profesi-profesi baru. Betul. Nah, untuk munculnya profesi baru, Komunikasi. ya untuk komunikasi itu banyak juga. Ya. Tapi berbeda dengan katakanlah kita nanti di STEM, itu biasanya pemanfaatan aplikasi pengguna. Betul. Bagaimana caranya orang-orang atau teman-teman yang di bidang komunikasi itu dapat memanfaatkan platform, entah itu nanti menggunakan ChatGPT, entah itu menggunakan aplikasi yang lain, itu dapat mempermudah pekerjaan. Biasanya skill-skill seperti prompt engineer itu menjadi harga mati biasanya. Prompt engineer atau uraikan lebih jauh prompt engineer yang dibayangkan oleh Pak Fekri Oke, Tomiki. pada saat kita menggunakan aplikasi seperti ChatGPT, itu kan sebenarnya kita seperti istilahnya berkomunikasi dengan orang, gitu kan? AI itu seperti orang. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengeksploitasi AI ini supaya mendapatkan informasi yang kita inginkan? Apakah kita lempar pertanyaan seperti orang biasa? Tentu tidak. Ada frameworknya, ada istilahnya formulasinya. Tidak semerta-merta kita lempar pertanyaan, lalu kita mendapatkan jawaban. Itu biasanya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya ada teknik-teknik prompt di situ. Nah, makalah muncullah keluar satu buah pekerjaan baru prompt engineer yang dimana dia dapat mengeksploitasi si LLM ini atau aplikasi ini untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat, lebih baik dan juga lebih terarah. Dan prompt engineer ini Peluang komunikasi betul. walaupun namanya engineer. Engineer betul. Iya, sering bertanya, betul, sering bertanya. Seni bertanya kepada Seni bertanya. Pada AI. Betul. 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 Itu nanti tolong kita kembangin ya. Karena nanti mungkin akan kami rumuskan anak komunikasi harus pandai membuat prompt. Ya. Nanti kamu jadi prompt engineer loh. Lumayan. Ilmu komunikasi kamu jadi engineer. Baik, lanjut siapa yang mau melanjutkan tantangan tadi? Monggo Pak Awangga ya. Ya, terkait dengan saya ingin melanjutkan punya dari Pak Dendi tadi terkait dengan Dendi, etika ya. ya. Terkait dengan etika yang berupa tantangan. Biasanya etika ini kaitannya dengan literasi digital, Pak. Ya. Literasi digital di tempat kita memang apalagi dengan AI ini ya. Kita juga pernah mendengar bahwa AI ini bisa menimbulkan hoax ataupun disinformasi yang lebih masif daripada sebelumnya gitu. Disinformasi. Iya. Kita kemarin juga pernah dengar yang jadi pernah ibu saya gitu WA, ini paus sekarang sudah jadi mualaf gara-gara AI, Pak. Oh, paus. Paus Vatikan ya. Login. Nah, literasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini yang perlu kita berikan juga, Pak. Jadi literasi terkait dengan penggunaan AI yang kaitannya dengan etika ini adalah hal vital yang perlu kalaupun itu akan masuk ke sebuah kurikulum itu harusnya itu sebagai fondasi di awal gitu. Karena memang kita sempat berkomunikasi dengan OJK kalau nggak salah waktu itu ya. Dari penipuan itu sendiri kita di tahun ini tuh sudah sampai 2 triliun gitu, Pak, yang Hilang. dampak gitu, yang terkena dampaknya. Dan itu sebagian besar adalah social engineer. Nah, social engineer ini dengan adanya AI itu akan dipermudah gitu, Pak. Kami khawatirnya itu terkait dengan literasi digital ke arah sana, apalagi untuk
kelompok rentan, terutama ya yang sudah usia tua ataupun udah disabilitas, ataupun yang di daerah yang jarang terpapar oleh teknologi itu akan sangat rentan sekali gitu Pak terkenanya gitu. Social engineering sendiri kan sebetulnya adalah ilmu komunikasi gitu ya Pak ya. Betul. Ya itu yang kami untungnya ilmu komunikasi ini menurut saya sih Pak nggak ada pekerjaan yang nggak pakai ilmu komunikasi Pak. Jadi asik tuh. Ini mahasiswa yang kuning nih. Kami yakin Tetap banyak pekerjaan. Kami yakin semua pekerjaan itu pasti ada komunikasinya. Nggak mungkin meskipun dia di balik layar ataupun di balik laptop itu pasti dia akan ada komunikasinya. Dan di belakangnya pun kalau misal itu jadi sebuah kurikulum kedepannya di ilmu komunikasi mungkin ada yang disebut dengan HMC gitu ya, Human Machine Communication gitu Pak. Human Machine. Nanti arahnya akan ke sana gitu komunikasi misal dari ilmu komunikasi mengarahnya ke arah digital. Mungkin ada kurikulum tersendiri terkait dengan ilmu tersebut gitu. Ya. Untuk sementara itu sih. Ya, baik. Ya, ada yang melanjut. Oh, Pak Haryo silahkan dipertajam Pak Haryo tantangannya dan kemudian untuk komunikasinya. Mungkin saya mau agak balik ya. Menurut saya tantangan salah satu tantangan terbesar terkait dengan SDM adalah melakukan estimasi. Karena variabel dari kebutuhan SDM ini terus berubah. Satu, dia didorong oleh narasi yang dibangun oleh perusahaan global teknologi. Itu dalam skala tertentu sudah diimbangi ya dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNESCO, Uni PBB itu kebanyakan sudah punya concern tentang kesiapan SDM di semua bidang ya, budaya, teknologi, sains tech semua mengimbangi itu. Cuman saya berkaca pada ada temuan nih dari Harvard Business Review, perubahan pola penggunaan generatif AI di tahun 2024 itu generatif AI dipakai buat ide, buat edit text, buat riset, buat learning. Tapi 2020 udah mulai berubah. Cepat banget ya? Berubah Pak, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 tuh nomor 1 untuk terapi. Nomor 1 terapi. Untuk 25. Kemudian untuk saran-saran hidup. Jadi hidup saya mesti ngapain ya. Kemudian sampai tanya ke AI ya. Nggak tahu aku tujuan hidupku gitu. Kemudian finding purpose in life, gitu. Finding purpose in life. Kemudian companionship. Jadi estimasi kita mungkin awalnya kita mengira ya bahwa mungkin AI ini akan menggantikan pertama pekerjaan yang manual, kemudian dia mulai menggantikan pekerjaan intelektual, kemudian sekarang dia mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan sifatnya humanis ya. Artinya ini kalau saya berkaca pada salah satu laporan UNESCO agak awal ya tahun 2017 sampai 2018 gitu. Intinya bahwa pendidikan ini perlu fokus pada perubahan-perubahan nilai ini. Artinya perlu dikuatkan bagaimana kita mengevaluasi pendidikan itu secara holistik, lebih pada menekankan pada keaslian hasil akademik, kemudian nilai-nilai dasar dalam pendidikan ya, kayak keaslian, kemudian pembelajaran seumur hidup. Jadi hal-hal mendasar seperti itu yang perlu ditekankan, apalagi kan ini sifatnya ilmu komunikasi ya. Dan tadi saya pengen menyambung dengan apa yang disampaikan tadi mengenai prompt engineer. Memang kalau masa prompt engineer memang kalau ilmu komunikasi harusnya tidak ada masalah ya, karena memang harusnya berkomunikasi dan AI itu disiapkan untuk berbicara dengan bahasa manusia ya. Dan ada satu hal yang menarik, jadi di Singapura itu sedang ada inisiatif untuk membuat evaluasi terhadap generatif AI. Jadi dia menilai aspek safety dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pengguna. Misalnya orang bertanya soal bagaimana cara membuat bom. Kalau pertanyaan simpel seperti itu kan kemungkinan ditolak ya. Tapi mungkin bagaimana membuat bom dalam pertambangan misalnya, mungkin konteksnya agak sedikit berubah. Atau mungkin agak sedikit ekstrim, misalnya kita memberikan satu kita upload video, mungkin video salah satu influencer, mungkin review rumah gitu ya. Mungkin kita buat bom. Dari situ kan sebenarnya kita ada dua kemungkinan ya, bisa jadi prompternya itu pengen tahu misalnya rumahnya
desainernya siapa, atau furniture-nya apa, atau lokasi di mana. Tapi bisa juga implikasinya negatif gitu. Bisa jadi mungkin prompternya ini punya niat jahat gitu terhadap pemilik rumah, dan ini akan jadi profesi bagi ilmu komunikasi. Karena dari sisi evaluasi yang disiapkan itu adalah dua sisi. Jadi evaluasi akan dari sisi secara otomatis melalui AI juga, tapi nanti akan ada profesi di mana ahli komunikasi ini akan mengevaluasi form ini apakah aman atau tidak. Jadi ini salah satu peluang bagi profesi komunikasi. Selain form engineer juga sebagai evaluator dari form yang diajukan oleh pengguna. Kemudian ada isu lagi yang belum disebut, ini mengenai potensi kita sebagai Indonesia. Hal seperti bahasa daerah, keunikan lokal itu menurut saya dekat dengan ilmu komunikasi ya. Dan itu satu hal yang hanya dimiliki oleh kita. Dan banyak negara sangat berminat sekali mendapatkan data-data terkait dengan pola komunikasi bahasa daerah kita untuk memperkaya model-model yang mereka punya. Jadi ini salah satu peluang juga buat ilmu komunikasi. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, baik ya. Ya ini sudah kita ada kata-kata kunci pekerjaan-pekerjaan yang mulai keluar di balik tantangan-tantangan tadi ya, kecepatan lalu membuat kemungkinan loss pekerjaan-pekerjaan tertentu, tapi tambah pekerjaan lain yang enggak terbayangkan sebelumnya ya. Dan ada hal yang sangat penting bahwa komunikasi itu selalu ada. Terima kasih Pak, memberi semangat. Dan kami ingin di sini ruangannya ingin memperedam soal kalau ingin menjadi prompt engineer dan kemudian tadi evaluator segala macam. Itu materi-materi kuliah semacam apa sih gitu yang diperlukan. Kan karena orang komunikasi kami bayangkan posisinya tidaklah misalnya seperti Bapak Ibu sekalian yang di bidang elektro, komputer segala macam yang meng-create something ya. Tapi kami menggunakan monggo bantu nah ini kira-kira kalau menjadi prompt engineer yang baik atau evaluator atau kemudian hal-hal yang lain ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang kalau misalnya untuk komunikasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Feki, mungkin ada prospek untuk menjadi seorang prompt engineer. Dan menurut saya mungkin orang komunikasi itu bisa jadi prompt engineer yang baik. Kenapa? Karena kalau orang STEM itu kan semuanya serba straightforward ya. Berarti nggak baik? Enggak, jadi gini, kalau misalnya nanya ke nanya ke AI gitu ya, ke Gen AI, straightforward. Misalnya tunjukkan saya jalan ke sini, ya udah dia cuma dapat konteks seperti itu. Tapi kalau misalnya orang komunikasi kan bisa memberikan konteks, kemudian kemudian memberikan referensi, memberikan perintah tambahan. Jadi nanti yang diperoleh dari Gen AI itu nggak cuman bagaimana cara ke sana, tapi alternatifnya apa gitu ya. Kemudian saran berangkatnya jam berapa dan lain sebagainya. Sampai ke informasi jangan lewat situ karena ada demo dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapat dari Gen AI. Kalau misalnya memang apa yang kita berikan dalam prompt itu gitu, konteksnya itu memang lebih lengkap. Nah itu potensi sih Pak ya, karena kan orang komunikasi ini multifaset lah. Nah kemudian terkait dengan kecerdasan artifisial ini kan nggak hanya terkait dengan Gen AI, tapi juga terkait dengan data, big data. Sekarang sih udah nggak ada big data ya, karena data itu udah pasti big gitu. Nah data yang banyak ini oleh seorang data engineer, data analis gitu, data scientist itu diolah untuk membantu untuk mengambil keputusan. Tapi di akhirnya ini kita perlu seorang storyteller. Nah nanti mungkin Mas Feki bisa menambahkan ya. Jadi misalnya gini, ada permasalahan. Permasalahannya adalah misalnya supermarket gitu ya. Bagaimana saya bisa menjual popok dengan lebih banyak karena penurunan sales ini sangat tinggi gitu di bidang di popok gitu. Nah nanti orang data engineer-nya nanti dari data-data yang ada nanti coba ditarik data apa yang terkait, kemudian oleh seorang data analis datanya dianalisa, pengaruhnya adalah ini segala macam, data scientist nanti yang akan mengolah gitu ya. Tapi di ujungnya udah dapat rekomendasi, nggak ada yang bisa cerita artinya apa nih data-data ini gitu.
Jadi perlu ada orang yang mengkomunikasikan, oh data ini artinya adalah kalau misalnya mau meningkatkan penjualan popok gitu, misalnya taruhlah tempat popok itu di dekat misalnya susu. Jadi kalau misalnya orang beli susu ingat, oh ya popok anak saya di rumah habis, kalian beli popok. Atau kalau misalnya di luar negeri malah lebih ekstrim, popok itu ditaruh di dekat tempat bir. Kenapa? Karena bapak-bapak kan kalau misalnya ke supermarket belinya bir gitu ya. Terus ngeliat popok, oh ya kayak popok di rumah anak saya habis, kayak gitu. Jadi di ujung itu memang perlu ada seorang storyteller yang menceritakan, oke, ini masalahnya ini, kemudian solusinya ini dari data yang sudah diolah. Karena orang data analis, data engineer itu mungkin agak susah ya kalau misalnya mengkomunikasikan gitu. Itulah kenapa dari hasil analisa kami gitu ya, itu untuk profesi terkait dengan data, nomor 1 itu skill set yang dibutuhkan adalah komunikasi. Ternyata, jadi mungkin dia harus bisa Python, SQL dan lain sebagainya, tapi utamanya adalah dia harus punya kemampuan komunikasi. Dan in general, skills on the rise secara global itu yang terkait dengan di lapangan pekerjaan itu nomor 1 yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah critical dan creative thinking. Kedua problem solving, ketiga business mindset, keempat communication and collaboration, kelima adalah decision making. Itu 5 soft skill yang memang dibutuhkan sampai dengan 2030. Jadi masih orang komunikasi masih banyak lah untuk bisa masuk ke teknologi. Nah, selain itu Pak, mungkin sekalian promosi gitu ya. Sekalian promosi karena di tempat kami adalah yang mengelola Digital Talent Scholarship. Jadi di kami ini memang ada beberapa Digital Talent Scholarship. Komdigi ya. Jadi di kami itu memang banyak pelatihan yang terkait dengan AI, baik data dan juga machine learning, dan itu ada untuk level fundamental. Jadi sebenarnya teman-teman bidang ilmu komunikasi ini bisa ikutan Pak, nggak masalah karena emang itu modulnya sudah di-create untuk mereka pembelajar dari nol seperti itu. Itu nanti cukup masuk ke websitenya DTS saja untuk mendaftar. Kemudian kalau untuk dosen, kita kadang-kadang suka mengadakan TOT Pak. TOT itu nggak hanya untuk mereka yang nanti ujungnya akan mengajar gitu ya, tapi untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi dosen ini mengerti gitu ya, setidaknya ya aptitude-nya terhadap AI seperti itu. Untuk yang AI sudah ada. Kalau yang digital yang berkaitan dengan literasi digital kan sudah sering kali ditawarkan ke dosen. Kalau yang AI ini terbaru sudah ada. Untuk yang TOT, ya. Untuk yang TOT, TOT kebetulan untuk saat ini sih belum ada gitu ya, belum ada. Tapi iya, kemarin kita kerjasama dengan Microsoft, kemarin sebenarnya ada untuk dosen-dosen itu udah lewat sih Pak, udah selesai bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei. Mungkin nanti kalau misalnya ada batch selanjutnya nanti kita informasikan. Baik, ya. Makasih. Nah, kalau dari Dikti bagaimana Ibu? Ya tadi lanjutkan pembicaraan. Lanjutkan ya. Jadi dari yang tadi sudah disampaikan betul sekali ya. Skill set yang dibutuhkan dan ada yang mungkin yang sebenarnya sangat dibutuhkan yaitu critical thinking. Critical thinking itu kan artinya orang nggak mudah percaya terhadap apa yang ada, seperti yang kasus sekarang video Bu Sri Mulyani yang ya itu kan kita prihatin gitu ya dengan melihat yang ada, dan ini sebetulnya kontribusi teman-teman komunikasi nih. Jadi sempat heboh iya, sebagai kebenaran ya. Iya, dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini bahwa hal yang berubah seperti ini ya sebetulnya harusnya dikomunikasikan juga ke komunitas, ke masyarakat ya, bahwa tidak serta-merta kita mudah percaya. Demikian juga saya pernah baca kasus yang ketergantungan salah satu anak terhadap salah satu tools ya. Dia merasa bahwa
dengan komunikasi dia dengan Gen AI, salah satu produk itu dia merasa nyaman, sehingga ketika orang tuanya melihat kok ini ada yang aneh dengan anak saya, ya ternyata itu sudah sangat intim, bahkan sampai ke hal-hal yang tidak etis gitu ya. Ya, itu ternyata terjadi juga ketergantungan relasinya dengan AI. Ya, ini terjadi, dan ketika diputus oleh orang tua ya marah seperti itu, dan ini satu ekspresi yang satu kejadian yang harus menyadarkan kita bahwa ya efek negatifnya juga banyak. Itu lanjutan dari critical thinking. Iya, critical thinking. Oke, kalau misalnya berbasis dari apa yang menjadi kebijakan di Dikti terkait dengan aspek yang barusan disampaikan, peluang-peluang apa yang bisa ditawarkan atau diambil oleh bidang ilmu komunikasi, misalnya jurusan, prodi atau departemen, sehingga ini ternyata ada loh peluang-peluang di Dikti untuk hal yang semacam ini. Iya, ini peran ilmu komunikasi sangat besar ya, karena bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak serta-merta percaya dengan hal-hal yang di-generate oleh AI ini ya. Kemudian ya di dalam kurikulum di ilmu komunikasi juga mungkin bagaimana efektif komunikasi dengan masyarakat tentang literasi AI ini ya. Ini penting ya. Karena kan sekarang suasana sosial kita, media sosial kita kan netizen yang yang seperti itu ya, dengan keprihatinan luar biasa. Bahkan mungkin teman-teman tidak maksudnya ada hal yang saya merasa kok nggak sampai segini ya. Artinya waktu itu kita bisa membedakan netizen yang memang kurang terpapar edukasi, ternyata ketika sampai pada tataran misalkan dosen, ternyata dosen juga seperti netizen gitu ya. Jadi ini yang kami lihat itu untuk tadi aspek komunikasi sangat penting. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kepada halayak ya, kepada masyarakat itu bahwa AI ini di samping sebagai tools yang bisa membantu, tapi ada bahayanya loh. Nah, ketika ada bahayanya, ya itu tadi kemampuan atau critical thinking kita itu harus tajam gitu. Ya. Baik, terima kasih. Gimana kok kreatif nih Pak? Sudah mulai banyak berkembang tadi ya idenya, mari. Saya menanggapi pertanyaan pertama soal prompting dulu nih Pak. Tadi disambung juga dari Ibu Ani dan juga Ibu Prof terkait dengan critical thinking. Tapi satu kunci soal prompting itu adalah, karena tadi itu adalah seni bertanya ya Bu ya, seni bertanya. Maka yang paling penting sebenarnya adalah critical thinking. Dan untuk menciptakan critical thinking itu yang penting adalah meningkatkan wawasan. Salah satunya dengan membaca. Syarat untuk anak-anak komunikasi supaya jago di situ. Bukan hanya anak komunikasi, semuanya Pak. Jadi kalau kita mau jadi prompt engineer, sebenarnya prompt engineering itu adalah suatu teknik yang bisa dipelajari. Banyak sekali Pak. Kita ada banyak tekniknya, zero shot, few shot, ada yang literasinya step by step. Banyak sekali tekniknya. Ada pakai role play. Teknik-tekniknya banyak Pak. Dan sekali lagi itu sekedar teknik. Dengan teknik itu banyak juga yang jualan prom Pak saat ini Pak. Jadi jualan prom, lalu kemudian itu jadi sebuah profesi baru barangkali Pak ya, jualan prom. Tapi yang jelas kalau kuncinya, kalau kita seorang mau jadi prompt engineer yang baik adalah kita harus tahu cara bertanya. Untuk tahu cara bertanya kita harus banyak membaca. Jadi pada akhirnya adalah kreativitas manusia adalah the man behind the gun. Itu tadi Pak. Itu saja Pak. Jadi AI nggak mungkin mengalahkan manusia atau menggantikan. Karena AI sendiri dilatih oleh manusia. Kalau saya dari saya sendiri berpendapat, saya selalu berpendapat. Karena awam kan deg-degan. Betul. Cuman paham. Kalau dari saya pribadi, kami bisa menjelaskan ke anak-anak komunikasi. AI itu tidak bisa mengganti manusia. Membantu pekerjaan iya, tapi tidak bisa mengganti manusia. Tetap ada keterbatasan di situ. Tetap butuh trigger manusia. Maupun katakanlah sekelas automation itu tetap butuh trigger. Pada saat automation tidak bekerja, yang memperbaiki siapa? Manusia. Yang ada manusia aja yang harus skill up, kayak gitu. Kalau misalkan manusianya skill up Dengan apa misalnya? dengan pengetahuan baru, dengan teknologi baru, itu hal syarat mati istilahnya.
Mau tidak mau. Karena kalau misalkan tidak, ya kita akan selalu berpendapat AI itu menggantikan manusia, padahal tidak. AI itu membantu, manusianya yang harus berubah. Nah, itu sih dari saya. Misal saya seringkali menemukan ya kan anak-anak sekarang lebih jago yang menggunakan ini dibanding para dosen ya. Masuk membuat video, kemudian membuat iklan atau apa, atau berita segala macam untuk anak-anak komunikasi. Lalu gimana caranya kemudian berita-berita yang diproduksi oleh anak komunikasi sekarang itu memiliki pembeda dibanding berita-berita yang dibuat oleh senior-senior dahulu tanpa AI, tanpa harus kemudian jadi plagiat. Ya. Gimana? Kalau misalkan saya ngikutin cara berpikir anak-anak teman-teman zaman sekarang, itu pasti ya lempar tools lagi aja. Iya, karena sudah ada toolsnya. Sudah ada toolsnya. Istilahnya, apabila kita sudah punya, katakanlah berita tadi, kita punya berita, kita ingin menunjukkan suatu hal yang berbeda. Ya. Kalau di pendidikan tinggi kita membuat penilaian atas hasil karya. Betul. Tapi memastikan bahwa hasil karya ini bukanlah AI-nya gitu ya. Tapi posisi anak-anak atau mahasiswa itu gimana caranya? Betul, kemudian? ada toolsnya makanya. Bisa itu dideteksi. Jadi kita bisa tahu apakah sebenarnya hasil karyanya ini itu buatan AI atau tidak. Itu ada toolsnya. Makanya tadi saya bilang kita harus belajar lagi gitu loh. Supaya kita tahu. Harus spend money untuk berlangganan. Pasti. Itu pasti karena itu apa ya? Untuk sekarang itu semuanya sudah berbayar kayaknya ya. Yang gratis itu kayaknya udah nggak ada. Artinya kita harus keluar uang lebih. Nggak ada uang. Iya. Bisa sebenarnya. Oh, bisa. Bisa, tapi harus mengorbankan infra. Jalankan di server sendiri. Itu bisa. Kalau dari saya itu bisa. Karena kan sekarang itu sudah banyak yang sifatnya open source. Tidak perlu lagi kita berlangganan ChatGPT dan kawan-kawan. Sebenarnya concern kami Bapak Ibu sekalian adalah kami memang dalam posisi pro terhadap AI itu keniscayaan, dan kami tadi tertarik pada aspek kata scale up, ya. Bahwa AI itu kan tools dan akan menjadi pembeda untuk hasil produk-produk dibanding sebelumnya. Nah ini bagaimana untuk kemudian scale up-nya itu menjadi sesuatu yang otentik lah, bukan AI yang ngerjain buat dia, tetapi otentik karya mahasiswa yang nanti di situ kami berharap kurikulum ini akan membantu mahasiswa. Ya nggak boleh dong kamu ngasih kumpulkan tugas tapi itu kerjaan AI, tapi gimana punyamu gitu, itu apa yang bisa dimasukkan dalam kurikulum untuk memastikan ini sehingga aspek kreatif gitu kan, anak komunikasi harus tetap kreatif, bukan AI yang semakin kreatif tapi anak Pak Awangga atau kemudian Bu Ani bergiliran. Ya, silakan. Ya, saya sempat ada diskusi dengan dosen tertentu Pak ya. Ada karena keniscayaan dari AI sendiri, akhirnya ada salah satu mata kuliah itu kerjakan dengan AI gitu. Dia memang memaksa kerjakan tugas atau mata kuliah tersebut kerjakan dengan AI. Nah setelah dikerjakan dengan AI, kita diskusikan di akhir. Semua tugas-tugas itu tadi akan didiskusikan di akhir. Jadi mereka akan tahu bahwa hasil dari AI itu seperti begini, dan hasil dari yang dibuat oleh pemikiran pribadi itu seperti gini. Ada yang nanti akhirnya pun kita pasti akan bukan tergantung, tapi kita akan menggunakan keniscayaan itu kan pasti kita akan menggunakan ke situ ya Pak ya, keniscayaan dari penggunaan. Dan sebetulnya di ilmu komunikasi sendiri semua yang jadi kalau ini sepemahaman saya, semua yang berlatar belakang komunikasi yang akhirnya menjadi pekerjaan itu semuanya bisa dibantu, maksudnya Pak, dibantu dengan AI. Misal saat menjadi jurnalistik nanti ke depan kita tidak hanya jurnalistik berdasarkan apa yang misal tidak hanya berdasarkan apa yang kita terima, tetapi kita bisa berdasarkan data yang pernah ada. Jadi jurnalistik by data itu ada juga gitu, nanti mungkin bisa ke depannya gitu. Ada lagi seperti yang misal terkait dengan data itu, misal terkait dengan audit gitu ya, audit terkait dengan data tadi gitu. Seperti yang disebut tadi Mas Haryo, evaluator gitu ya. Evaluator itu nanti dari komunikasi jelas itu akan berperan utama di sana. Karena kalau kita kembali ke tantangan yang selalu jadi jawaban dari tantangan itu, misal 2045 itu adalah
bonus demografi. Nah, kami khawatirnya yang di bonus demografi yang digadang-gadang di sini adalah bonus demografi bahwa kita orangnya banyak gitu. Kalau kita ya orangnya hanya dilihat dari kuantitas gitu. Sedangkan dan biasanya bonus demografi itu selalu dikaitkan dengan zaman bonus demografi di negara lain. Misal waktu di Amerika atau di Eropa, gitu. Bonus demografinya itu muncul saat ada revolusi industri. Nah, kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan fisik gitu, Pak. Nah, sekarang waktu Indonesia nanti bonus demografi yang dibutuhkan bukan kemampuan fisik lagi. Nah, ini dia yang jadi tantangan. Enggak hanya di pemerintahan itu nanti termasuk ke kurikulum tadi, Pak, ke kurikulum pembelajaran itu. Karena bonus demografi yang disiapkan di tahun depan itu adalah bonus demografi di mana kita akan berjuang melawan negara yang sudah melalui itu gitu ya. Jadi mereka sudah siap by sistem, kita harus mengikuti sistem itu. Nah, nanti kedepannya memang arahnya ke sana gitu, khawatirnya di sana. Jadi memang skill up tadi memang sangat diperlukan, Pak. Dan setiap dari profesi yang ada ilmu komunikasi biasanya itu bisa disandingkan dengan AI gitu, sebagai bantuan terutama ya. Bagian seperti itu. Baik, mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Mas Angga, bahwa sebenarnya AI ini bukan ancaman buat profesi yang ada di ilmu komunikasi gitu ya. Tadi Bapak sempat menyampaikan bagaimana nih kita tahu kerjaannya ini dikerjakan oleh AI atau dikerjakan oleh kreativitas anak itu sendiri gitu ya. Tadi Mas Feki sempat sampaikan udah ada toolsnya nih untuk melihat oh ini dihasilkan oleh AI berapa persen gitu ya. Emang itu sudah ada toolsnya. Tapi kalau misalnya kita sering menggunakan AI, kita tuh akan tahu Pak, begitu melihat suatu hasil karya gitu ya, oh ini dikerjakan AI atau enggak. Mungkin sedikit sneak peek, mungkin salah satu cirinya itu banyak pakai dash Pak. Jadi kayak garis gitu loh. Ya kan, itu kalau saya baca hasil tim saya, wah ini pasti pakai AI nih kalau saya kayak gini hasilnya, ada dashnya gitu. Beda. Tapi sebenarnya AI itu bisa membantu seperti ini Pak. Kalau misalnya orang mau menulis itu kan biasanya suka ada writer's block gitu ya. Nah, jadi AI itu sebenarnya bisa membantu untuk mendapatkan ide, gitu, mendapatkan inspirasi. Setelah dapat ide, bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian mungkin bisa juga dimanfaatkan untuk menghemat waktu, apalagi kalau misalnya sekarang mau jadi digital PR gitu ya. Waktu itu kan penting. Kalau dulu mungkin beritanya sekarang keluarnya 1 jam lagi gitu, dulu oke, kayak gitu. Kalau sekarang kan maunya beritanya sekarang keluarnya sekarang juga gitu ya. Nah itu AI bisa membantu gitu dengan lebih cepat, tapi tentunya tidak membantu menuliskan, tapi membantu bagaimana agar berita itu jadi lebih menarik, karena dia kan bisa ngambil referensi sebelumnya ya. Kalau beritanya cuman berita sebaris nih, tapi kan kita harus bikin minimal 1 paragraf gitu kan. Nah itu mungkin bisa ngambil dari berita-berita yang lama, referensi yang lama, konteks yang lama gitu ya, sudah kita pernah masukkan, itu akan memperkaya berita itu sendiri gitu, seperti itu sih. Iya, baik. Jadi tadi memang semacam godaan dari saya adalah misalnya kalau di perguruan tinggi itu kan harus tahu bahwa ini pekerjaan AI itu bukan dalam konteks hanya penilaian, tapi kami sedang menyiapkan untuk besok bekerja kan. Nanti bosnya tadi seperti Bu Ani, ini AI ya, AI lagi kan bosan juga ya atasannya. Nah ini kami bayangkan. Nah level selanjutnya adalah sebenarnya ingin melanjutkan Pak Haryo tadi bahwa kami bayangkan evaluator itu kan bukan di level bawah ya. Itu apa yang kemudian harus disiapkan oleh para mahasiswa sehingga kompeten menjadi evaluator AI. Ya. Mari boleh dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian yang lain. Menjawab pertanyaan ini bukan area saya ya, karena saya nggak punya ilmu pedagogik ya. Pendidikan itu kan harus nggak bisa cuman di kampus langsung bisa gitu, harus dari awal kan ya. Makanya tadi benar apa yang disampaikan oleh Prof. Sri bahwa pendidikan itu harus terintegrasi ya, sesuai dengan usianya, kemudian apa yang diajarkan dan seterusnya. Nah perspektif saya sebetulnya saya bukan orang yang percaya bukan orang yang menggunakan persepsi bahwa AI tidak akan menggantikan manusia.
menurut saya masih lagi batuk ya. Kita selalu menggunakan asumsi bahwa AI akan menggantikan kita. Karena dengan itu kita akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Dan bagaimana profesi itu bisa survive, ya kita harus sangat baik dalam bidang kita gitu. Kalau kita ilmu komunikasi ya kita linguistik kita harus sangat baik. Critical thinking kita harus sangat baik. Itu yang bisa membedakan kita dengan mesin gitu. Misalnya apa ya? Misalnya editing film gitu ya. Editing film udah bisa dilakukan oleh AI. Tapi apakah dia bisa melakukan editing seperti Steven Spielberg misalnya, atau mungkin novel? Apakah AI itu bisa menulis dengan gaya novelis tertentu gitu? Sebenarnya bisa kalau misalnya dia di feed datanya, itu bisa menggantikan. Nah, di sini pentingnya ada hak cipta, Pak Dandi. Yang mau saya sampaikan adalah akan sangat berat lah kalau misalnya semua harus dibebankan pada kurikulum. Artinya memang harus disiapkan dari sisi kurikulum harus menjadi profesi komunikasi yang sangat handal, yang paham teknologi, yang paham AI dan paham apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, punya kemampuan self learning terus menerus ya, karena teknologi kan terus berubah. Dan masalah peningkatan kapasitas, saya pribadi tidak terlalu khawatir karena di BPSDM Komdigi, kemudian di Kemdikti Saintek, kemudian juga di perusahaan teknologi juga punya concern kalau masyarakatnya nggak punya kemampuan, siapa yang mau beli produk mereka gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir kalau masalah kapasitas itu masalah khusus ya, itu banyak sekali di luar sana. Tapi tadi yang masalah fundamental itu harus disiapkan, mulai dari pemahaman teknologi, pemahaman limitasi, kemampuan pembelajaran jangka panjang atau berkelanjutannya itu yang harus benar-benar disiapkan dan juga didukung oleh hak cipta juga. Jadi kita bisa berkreasi dengan rasa aman gitu. Mungkin itu Pak. Ada Bapak Ibu lagi mau nambahkan kaitan dengan posisi level evaluator? Baik. Dan nanti setelah ini kita akan masuk ke tahun terakhir yaitu etika. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Ini saya mungkin minta konteks evaluatornya dulu nih, karena mungkin yang saya sampaikan apakah nanti bisa masuk ke etika juga atau itu. Tapi yang jelas isu terkait tadi disampaikan oleh Pak Haryo terkait dengan hak cipta dan segala macamnya, memang saat ini secara regulasi memang belum ada ya Bu ya, dari definisi hak cipta tadi di awal sudah saya sampaikan. Terus tadi tapi tools seperti apa yang nanti bisa digunakan tadi disampaikan oleh Mas Feki bahwa dimungkinkan ada anti AI tools kalau lebih gitu, dan saat ini kami sedang melakukan hackathon juga Pak dengan salah satu penyedia teknologi cloud. Salah satu toolsnya use case yang kita harapkan di sektor ekonomi kreatif, salah satunya di periklanan Pak, di mana di situ kita minta teman-teman para inovator bikin use case, bikin anti AI untuk ngedetect output AI yang output di periklanan yang mungkin sudah menggunakan atau melanggar hak cipta. Jadi itu salah satu use case yang kita lagi garap Pak untuk hackathon ini Pak. Jadi itu tadi satu sampaikan. Di tengah kekosongan regulasi, di tengah banyak perdebatan, bahkan kalau kita bicara soal industri kreatif saat ini isu royalti aja masih mendasar ya Bu ya, dan jadi masih banyak PR. Tapi kalau kita bicara soal hak cipta, tadi memang nggak ada regulasinya, tapi minimal ada pedoman-pedomannya tadi Pak. Kalau kita diskusi dengan salah satu expert hukum terkait dengan hak cipta ini, terkait AI ini, mungkin kita bisa lakukan semacam serial langkah-langkah praktis yang bisa digunakan untuk melihat apakah output AI yang dihasilkan ini cukup aman gitu. Saya cuma bilang cukup aman, tidak bilang aman gitu Pak ya. Kenapa? Karena isu AI itu ada dua Pak. Pada saat bikin AI-nya atau menyiapkan data latihnya, itu bisa saja si inovatornya atau deployer atau developernya itu tidak memiliki kuasa atas data latih yang dia pakai untuk mengembangkan LLM-nya. Itu black box kita bilang. Atau dia punya kuasa, misalnya beberapa kampus, mungkin Ibu tahu ya, saya sebut ya Bu, ITS ya Bu ya. ITS punya tools namanya Senopati Pak. Dia mengembangkan, ya bisa dibilang sendiri ya Bu, barangkali dengan data latih yang under control. Jadi itu satu isu Pak terkait dengan AI.
yaitu soal data latih. Sejauh apa si developer ini bisa menguasai data latihnya, teks data miningnya sejauh apa dia bisa lakukan kontrol atas data latihnya. Karena kalau kita bicara data ada yang sifatnya terbuka, ada tertutup, ada yang bisa diperoleh secara bebas, ada yang diperoleh dengan persyaratan tertentu, termasuk data pribadi. Kita udah punya undang-undang PDP dan segala macamnya, Pak. Nah, itu satu evaluasinya. Nah, terkait yang kedua, isu terkait dengan AI itu adalah pemanfaatannya. Nah, itu yang tadi banyak kita diskusikan ya. Nah, terkait pemanfaatan ini ya, mungkin ini evaluasi yang ingin saya sampaikan, Pak, di sini. Yaitu bagaimana seseorang bisa memanfaatkan Gen AI sehingga menghasilkan output yang quote-unquote relatif aman. Jadi yang pertama harus dipastikan, kita sebutnya dengan uji 4 langkah. Nah, yang pertama harus dipastikan bahwa dia sendiri yang melakukan prompting tadi, Pak. Prompt itu adalah prompt yang dihasilkan dari dirinya sendiri. Dia create sendiri promptnya. Yang kedua, dia harus melakukan semacam modifikasi atas output dari AI itu. Gitu, Pak ya. Dia melakukan modifikasi atas output dari AI itu. Yang ketiga, dia juga harus memastikan apakah hasil dari gen AI tadi tidak melanggar hak cipta. Ya, dengan serial langkah yang mungkin dia harus bisa dokumentasikan itu semua. Misalnya dia mau bikin logo. Bikin film yang kemarin ramai itu. Ya, misalnya seperti itu, Pak ya. Harus bisa memastikan itu. Nah, uji yang keempat adalah dia harus memastikan bahwa dari output AI yang terakhir tadi, output AI yang dihasilkan melalui 3 langkah sebelumnya tadi, itu ada sentuhan pribadi dia di situ. Misalnya, saya punya style misalnya saya dominan ke warna biru gitu misalnya. Ternyata logo saya warna biru. Hal-hal kayak gitu. Jadi ada 4 langkah tadi yang saat ini di tengah kekosongan regulasi, ini yang kami sounding ke teman-teman para pegiat ekonomi kreatif, misalnya di sektor kuliner, Pak, pada saat mereka bikin foto produk, kita minta, ini harus dari foto produknya betulan ya, jangan dari foto produk orang lain gitu, misal gitu. Nanti AI itu gunanya buat nge-enhance, ngeningkatin kualitas produknya aja, biar kelihatan kayak enak gitu, jadi mengundang selera gitu. Tapi kita pastikan bahwa mereka tadi bikin promptingnya kita ajarin, sederhananya kayak gimana. Lalu kemudian pastikan juga dari promptingnya misalnya mereka mau pakai logo, coba deh ada nggak sih yang udah pakai logo-logo mirip-mirip begini gitu. Terus misalnya terakhir kira-kira dari logo yang atau hasil AI tadi itu mencerminkan personality yang bersangkutan atau tidak gitu. Jadi uji 4 langkah ini adalah tips praktis yang saat ini kami sounding ke teman-teman pegiat ekraf khususnya di sektor UKM, Pak, UMKM, supaya ada sense of awareness terkait dengan responsibility AI, Pak. Oke, baik. Iya, kurang lebih itu, Pak, evaluasi yang saya mungkin ingin tambahkan. Terima kasih, Pak. Monggo, Ibu silakan. Menanggapi dari sisi evaluator ya. Jadi saya analogikan dulu kita ketika pertama kali dikenalin kalkulator. Jadi tentu di dalam konteks yang sekarang AI, kita juga bisa menggunakan analogi tersebut. Jadi dalam mengevaluasi hasil itu sebetulnya kita butuhkan kapan kadang kita membutuhkan tanpa kalkulator atau tanpa Gen AI. Jadi mengevaluasi tanpa Gen AI. Jadi diminta untuk pemikiran orisinal dari mahasiswa seperti itu. Kemudian kapan kita memperbolehkan pakai kalkulator? Ya. Kapan kita menggunakan kalkulator? Dalam hal ini adalah kemampuan yang diasah dia menggunakan kalkulator itu seperti apa. Terus kapan dia menggabungkan? Jadi artinya kalau tadi di tengah tadi itu kan aspek kita supaya mahasiswa tadi tumbuh kesadaran bahwa tidak serta-merta loh hasil dari Gen AI ini ini kadang juga membosankan, kadang juga kan ya gitu-gitu aja kan keluarannya. Ini yang kita menambahkan value added-nya. Jadi dan tadi sense tanggung jawab kita juga latih. Jadi tiga skenario ini perlu kita lakukan di dalam proses evaluasi. Ya, makasih. Kalau nyambung langsung ke etika, Bu? Ya. Ke aspek etika bagaimana, Bu? Ya. Pasti Ibu jago betul dalam bidang etika. Ya. Ya, di dalam buku panduan yang kami terbitkan dan sudah kami sosialisasikan, panduan penggunaan generatif AI untuk kepembelajaran, itu juga sudah kami masukkan terkait dengan etika. Jadi etika dan tanggung jawab penggunaan AI ini sebagai dasar sebetulnya untuk pemanfaatan, iya, sebagian dasar. Dan yang dibutuhkan di dalam etika pertama ya literasi,
kemudian yang berikutnya norma-norma yang yang ada sepertinya check and recheck dan seterusnya ya, check and recheck dari sebuah informasi. Kemudian juga melihat dari aspek resiko. Jadi resiko itu artinya kalau ini luaran dari generatif AI seperti ini, kemudian saya publikasi gitu, ada implikasi seperti apa sih ya? Misalkan tadi yang membuat deepfake dari Bu Sri Mulyani kan, pertama kali dia harus juga berpikir ini saya bikin nih kayak gini. Tapi kalau ini saya publikasi, apa sih implikasinya? Nah itu yang mereka harus disadarkan gitu ya. Ada beberapa gitu ya, mungkin saya agak lupa juga, nanti mungkin bisa dielaborasi oleh teman-teman ya. Makasih. Monggo Bapak Ibu yang lain ya. Silakan, adakah yang ingin menyambung aspek etika yang perlu ditekankan ketika di kampus ya membangun kurikulum berbasis AI ini? Adakah? Ya, silakan Mas. Ya mungkin udah tahu juga tadi ya. Kominfo dulu itu kan pernah mengeluarkan surat edaran itu nomor 9 tahun 2023 terkait etika kecerdasan artifisial. Ada poin surat edaran, betul, surat edaran. Nah, di situ ada, kalau saya baca dan ringkas itu ada 5 poin besar sebenarnya yang dibahas di situ. Ada dari inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, keamanan, sampai yang terakhir itu kredibilitas. Nah, sebenarnya apa-apa saja yang kita khawatirkan itu sebenarnya sudah diatur, walaupun memang bukan dalam aturan. Berbeda dengan kalau saya bandingkan dengan Australia sama Saudi Arabia, itu kan mereka juga sudah punya terkait etika AI juga, dan mereka itu sudah buat pedoman, sudah jadi buat satu buah pedoman. Nah, mungkin itu yang malah saya sendiri deh, mungkin dari Kominfo juga harus mendukung atau mendorong supaya dibuat satu buah pedoman yang nantinya bisa dijadikan acuan, baik itu untuk para developer, baik itu untuk para kreator, apabila membuat satu buah, entah itu tools, entah itu konten yang berbasis AI, itu mereka ada etikanya loh, ada tanggung jawab yang harus mereka emban, tidak serta-merta buat terus lempar gitu kan, karena semua yang dibuat berbasis AI itu memang harus dipertanggungjawabkan, mungkin itu. Baik, Mas Hari, ya silakan. Mungkin catatan saya mengenai etika. Kalau menurut saya etika itu harus duluan sebelum literasi. Oke, dasar ya. Itu kan prinsip norma ya. Kalau literasi kan cara menggunakan ya. Jadi apa gunanya bisa menggunakan AI tapi nggak punya etika itu kan. Yang terjadi nanti kan penyalahgunaan, dan mungkin kaitannya dengan kurikulum. Kalau saat menyusun kurikulum mungkin ya, jadi mungkin modul etikanya harus duluan, lulus dulu baru nanti ada modul penggunaan AI misalnya, seperti itu Pak. Teman-teman bikin modul etika duluan, ayo. Baik, makasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan ini, kami ingin menanyakan program-program apa di masing-masing divisi atau di direktorat Bapak Ibu sekalian yang bisa diakses untuk memperkaya kami atau orang-orang komunikasi. Oh, dari tunggu. Asik. Oke, baik. Dimulai dari Ekraf, ganti dulu ya. Dari yang semangat promosi gitu ya. Jadi di DTS itu bisa diikuti oleh teman-teman dari ilmu komunikasi. Ada banyak sekali yang kita tawarkan di situ. Jadi ada yang terkait dengan AI langsung gitu ya, ataupun pendukungnya. Jadi terkait dengan data, utamanya data analis, data engineer. Kalau data engineer mungkin nggak ya, data analis, data scientist itu sebenarnya bisa juga sih diikuti oleh teman-teman dari bidang ilmu komunikasi gitu. Dan untuk bidang AI pun kita punya beberapa level sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut di level fundamental,
itu sangat bisa. Dan nanti setelah tahu fundamentalnya ternyata saya kayaknya bisa nih sampai ke level intermediate gitu ya, bisa. Karena sekarang pelatihan kita pelatihan yang berjenjang gitu Pak, jadi dari level fundamental, intermediate, advance, kemudian nanti setelah itu ada program pemberdayaan. Jadi program pemberdayaannya itu biasa kita lakukan sertifikasi, baik sertifikasi berbasiskan SKKNI ataupun sertifikasi global, tergantung mitra pelatihan kita. Kemudian ada kompetisi, ada hackathon, dan ada job fair. Karena ujungnya adalah kalau 5 tahun terakhir DTS ini memberikan beasiswa untuk pelatihan dan juga sertifikasi. Kedepannya kita sasarannya udah sampai ke kebekerjaan. Jadi kita ingin membantu alumni kita, alumni pelatihannya kita itu bisa langsung masuk ke industri. Makanya kita juga sudah buat kayak semacam LinkedIn khusus alumni DTS, itu namanya Deploy. Tadinya di tempatnya Mas Feki, kemudian dialihkan ke tempat saya, Deploy Digital Employment. Jadi di situ sudah ada kurang lebih 400 perusahaan yang kalau mereka punya lowongan itu pasti akan diposting di situ. Di deploy itu seperti itu. Dan kita sekarang udah nggak ada lagi persyaratan peserta harus dari STEM atau dari MIPA atau dari statistik, udah nggak ada. Jadi siapa saja bisa, karena untuk ke level selanjutnya itu biasanya ada tes substansi gitu. Jadi kalau misalnya lolos di situ berarti sudah bisa mengikuti pelatihan seperti itu. Kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan link? Oh, Ibu silakan. Ya. Jadi dari sini saya terus terang tersadarkan memang bidang komunikasi sebetulnya layer utama ya harus terkait dengan kurikulum ini, sehingga tadi kan acara pagi itu kita peningkatan kompetensi digital dosen, itu kita bekerja sama dengan UNESCO dan ICE Institute. Ini kami minta nanti tim untuk bisa mengerjakan khusus untuk bidang komunikasi. Ya. Ya, karena ternyata ini ujung tombak ya untuk komunikasi ini, karena tadi yang saya sampaikan ini berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan halayak ya, terkait dengan impactnya lebih impactful gitu ya untuk hal tersebut ya. Jadi itu. Kemudian yang lain untuk untuk yang terkait dengan program tadi kompetensi dosen ya, mohon maaf nih kok saya agak terdisrupt terkait dengan tadi kompetensi dosen. Yang ini terkait dengan tadi yang saya sebutkan sebagai open data. Sebetulnya kan kita bisa menganalisis ya, bisa menganalisis data yang kita punya seperti yang dilakukan ITS ya dengan Senopati dan lain sebagainya. Ini pun bisa dipakai juga teman-teman di ilmu komunikasi dan bidang-bidang yang lain untuk melatih pemanfaatan open data yang bisa kita punya. Dan tadi seperti yang disampaikan Komdiki bahwa kita berharap data-data kita tidak keluar dari wilayah Indonesia. Jadi itu yang kedaulatan data ya. Kayaknya Pak Dendi ini punya deh. Baik. Ini belum penutup atau sudah penutup? Hampir penutup. Hampir penutup. Masih ada closing statement atau belum? Oke, siap. Kalau gitu saya satu-satu. Yang pertama terkait program ya, Pak. Barangkali kalau kami di Ekraf itu kan karena definisi ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari intelektual, kekayaan intelektual tadi Pak ya, nilai tambah. Makanya kalau program yang ada di Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini kalau boleh kami split jadi berapa track gitu Pak terkait AI ini. Yang pertama kita ngedorong kemandirian AI lokal Pak, khususnya melalui teman-teman inovator, startup AI lokal. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan kami juga berupaya untuk menghadirkan, menginventarisir ya siapa aja inovator startup AI lokal kita. Karena kalau kita bicara soal talent, kita nggak kekurangan talent ya Bu ya, baik di teknologi baru khususnya Bu ya, di bidang yang kami mampu, misalnya di AI, blockchain, Web3, kita nggak kekurangan. Banyak talent kita yang menang di kompetisi global Pak. Jadi dari segi talent kita nggak kurang. Yang kurang adalah exposure-nya.
Oleh karena itu kami di Ekraf salah satunya kami berupaya juga menggandeng Bapak Ibu semuanya di semua lintas kementerian dan instansi untuk bisa exposure sama-sama Pak. Jadi kayak kemarin kami ke Setwapres Bu bilang ada yang menang ini, jadi kita sampaikan demikian supaya inovator-inovator lokal ini mendapatkan exposure, pada akhirnya inovasi mereka bisa digunakan minimal di dalam negeri dulu Pak, sebelum kita merancang. Ada nama program khusus untuk yang bisa diakses Siap. kelompok muda semacam itu. Kami untuk saat ini untuk program literasi ada Pak. Untuk program literasi kami sebut dengan kreasi AI. Ini mungkin yang track kedua. Track pertama tadi untuk para inovator ya Pak ya. Jadi para inovator tadi kita coba hadirkan, kita coba jualkan project-project atau inovasi mereka supaya bisa digunakan. Yang project kedua tadi soal literasinya, khususnya ke Piggyget Ekraf. Karena literasi ini juga jadi salah satu catatan dalam rapat kerja antara DPR sama Menteri Ekonomi Kreatif Pak, di mana kita juga diminta untuk meningkatkan program-program BIMTEK untuk mendukung produktivitas usaha teman-teman sektor Ekraf. Jadi di program kreasi AI ya sebenarnya mungkin hampir sama lah Pak dengan banyak yang dilakukan, ngajarin prompting lah sederhananya Pak ya, ngajarin prompting, tapi di sisi lain juga kita kenalkan juga responsibility AI seperti uji 4 langkah tadi. Plus di kesempatan yang sama kita hadirkan startup AI lokal kita Pak. Jadi kita sebut programnya kreasi AI tadi Pak. Itu satu program kita. Nah, yang ketiga juga terkait dengan AI juga, kami juga dengan beberapa komunitas khususnya Pak ya. Saat ini berencana untuk membangun semacam LLM kecil-kecilan gitu Pak ya. Kita melakukan literasi ke teman-teman teknik khususnya Pak yang memang tertarik untuk mempelajari data lalu membangun LLM bersama. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memang 3 hal itu, komersialisasi, literasi, dan juga bagaimana kedaulatan AI kita. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan peluang-peluang untuk karena kan lanjutannya begitu nanti masuk kurikulum, kami juga harus membantu mahasiswa kami membuka wawasan bahwa sebenarnya banyak juga yang bisa dipakai, dikembangkan, yang disediakan di seluruh. Ya. Ada satu program yang saya silakan. rencanakan. Jadi terkait DTS tadi Pak, Digital Talent Scholarship dari teman-teman Komdigi, kami juga dengan beberapa penyedia jasa teknologi ya, juga ada program sejenis mungkin yang dengan sertifikasi global juga Pak, dari boleh disebut nggak? Boleh ya. Boleh. Dari Google, dari AWS dan segala macam yang basicnya juga dengan dengan AI, dan kami juga berharap teman-teman dari kampus khususnya Atmajaya sekira nanti kita bisa meng-onboardingkan teman-teman yang untuk bisa ikut di program tersebut, kami juga dengan senang hati Pak bisa memfasilitasi. Terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua nih, udah keren banget ya. Ya, baik. Terakhir adalah closing statement, dan sebelumnya itu ada tambahan dari teman-teman. Pertama mungkin dari Mbak Lia akan menyampaikan poin-poin apa yang dibicarakan di sini yang mungkin nanti bisa ditambahkan kurangnya atau misalnya sesuatu yang mungkin ingin dikomentari. Silakan. Poin. Ya, baik, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja, tetapi memang lebih lengkapnya nanti akan ada pada transkrip kami ya. Karena kembali lagi saya bukan AI, jadi pasti akan ada yang terlewat. Yang pertama tadi dari Ibu Ani Triana mengungkapkan terkait dengan saya mulai langsung dari tantangan saja ya. Untuk tantangan adalah untuk mengenal KA itu masih terbatas, tetapi padahal dampaknya itu akan sangat banyak gitu ya. Dan bahkan ada 300 juta pekerjaan. Jadi Bu Ani tadi banyak fokus pada bagaimana kesiapan tenaga kerja ya, dan serapan tenaga kerja itu sendiri. Begitu. Dan kemudian Ibu Suning menyampaikan dari tantangan SDM juga terkait dengan berpikir kritis dari pendidikan dasar dan menengah. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tetapi perlu juga ada kompetensi dari guru ya pada sekolah dasar. Kemudian dari aspek infrastruktur terkait dengan bagaimana open data source, kemudian juga dari aspek global bahwa tenaga kerjanya banyak, isu otomasi dengan serapan tenaga kerja juga masih tipis begitu. Kemudian dari Pak Dendi beberapa terkait dengan hak cipta ya, yang menjadi concernnya bagaimana undang-undang hak cipta ini masih ada gesekan ya ketika bagaimana seseorang menciptakan suatu karya bukan dengan manusia, kerjasama dengan manusia, tetapi dengan artificial intelligence, dan juga terkait dengan etika dan responsibility.
Kemudian dari Pak Feki menyampaikan bagaimana bisa membangun aplikasi yang ramah AI. Ini masih aplikasi yang ramah AI dalam artian mudah dipahami oleh masyarakat umum, kemudian data tidak boleh berpindah dari Indonesia, kedaulatan data. Kemudian adanya standar kompetensi, perkembangan cepat, salah satu contoh pekerjaannya adalah prompt engineer dan menyesuaikan antara keterampilan dengan industri sehingga gap itu bisa terantisipasi. Di sini disambung oleh Prof. Suning bahwa ternyata perlu adanya seni bertanya atau terkait dengan kemampuan linguistik ya, yang tadi juga sempat di-mention. Kemudian Bapak Awangga menyampaikan terkait dengan literasi digital, etika menjadi pondasi di awal. Jadi belajar etika dulu baru belajar hal yang lainnya termasuk kemampuan teknis. Dan yang menarik tadi disampaikan terkait dengan social issue, terutama kelompok lansia dan kelompok rentan di daerah-daerah tertinggal. Kemudian Pak Haryo menyampaikan poin terkait dengan estimasi ya, bagaimana ada perubahan pola dari penggunaan KA, bahkan sekarang menjadi companionship ya. Tadi ada 5. Dan yang perlu diperhatikan adalah safety dari pengguna, bagaimana batasan dalam menggunakan KA, jangan sampai untuk disalahgunakan yang mengancam masyarakat, terutama di Indonesia. Kemudian tadi Pak Anton menekankan dari aspek materi, Bu Ani menyampaikan bahwa pentingnya konteks ya, konteks dalam prompt. Kemudian bagaimana big data itu bisa dijuantahkan atau data storytelling ya kalau saya boleh sebut, itu terkait dengan bagaimana masalah dan solusi ini bisa dikomunikasikan kepada masyarakat melalui tadi ya ada 5 ya yang di-mention ya, skill-skill yang dibutuhkan. Kemudian Prof. Suning menyampaikan pentingnya critical thinking agar tidak ada ketergantungan manusia pada AI sehingga ancaman perlu dicegah. Kemudian Pak Dendi terkait dengan pentingnya wawasan, yaitu menekankan pada budaya membaca yang harus dikembalikan, bahkan harus dihidupkan lagi dalam level pendidikan apapun. Kemudian Pak Feki menyampaikan bahwa AI tidak bisa mengganti manusia, AI perlu trigger dari manusia sehingga manusianya yang harus skill up. Kemudian terkait dengan karya komunikasi yang original supaya tidak tergantikan peran anak komunikasi, ternyata tidak hanya effort dari mahasiswanya tetapi juga dari dosennya untuk beradaptasi dengan teknologi, bahkan investasi pada teknologi itu sendiri. Kemudian Pak Awangga menyampaikan mungkin bisa ada satu tugas yang dibahas dengan menggunakan artificial intelligence untuk dievaluasi. Kemudian dari aspek evaluator, Pak Haryo menyampaikan bahwa perlu adanya pendidikan terintegrasi dari aspek linguistik, komunikasi, bahkan psikologi, supaya hak cipta tadi jadi ada dari aspek regulasi maupun dari aspek materi harus bisa bertemu, ada titik temunya. Kemudian Pak Dendi menyampaikan juga mengedepankan terkait regulasi, selain itu ada tools yaitu use case periklanan, bagaimana deteksi pelanggaran hak cipta dan loyalty yang sampai saat ini menjadi PR. Kemudian terkait dengan isu AI, di mana developer masih belum memiliki kontrol pada data latih atau black box, sehingga perlu ada uji 4 langkah yang saat ini dikembangkan, yaitu prompt original, modifikasi output, hasil tidak melanggar hak cipta, dan sentuhan khas dari manusia. Saya sedikit lompat langsung ke etika. Prof. Suning menyampaikan terkait dengan literasi, norma, dan resiko, 3 hal yang harus diperhatikan. Pak Feki mengedepankan tentang surat edaran ya, yang harus diturunkan dalam pedoman yang lebih rigid. Kemudian Pak Haryo juga terkait dengan etika, bagaimana tadi ya etika lebih dulu sebelum literasi dan penggunaan. Kemudian Bu Ani menyampaikan program-program, yaitu salah satunya adalah deploy yang sedang dikembangkan, dan Prof. Suning menyampaikan ada kemungkinan akan mengembangkan juga bersama UNESCO ya Prof ya, untuk khusus komunikasi. Dan yang terakhir Pak Dendi, program Ekraf itu sendiri berkaitan dengan industri dan kelompok masyarakat ya yang mengembangkan inovasi-inovasi teknologi terbarukan. Seperti itu Pak Anton, terima kasih. Adakah yang ingin menambahkan yang kurang? Boleh ya. Nanti selain kemungkinan untuk ini, kami juga mohon jika ada materi-materi yang bisa membantu kami tunggu. Sebenarnya ingin ngasih informasi juga, selain PON TIK,
kita kan juga ada PON komunikasi dan PON telekomunikasi. Dan untuk PON komunikasi sendiri itu sudah kita update per tahun 2025 baru beberapa bulan lalu kalau nggak salah. Nah mungkin itu bisa diacuan ya, itu bisa diacuan buat Bapak Ibu sekalian untuk membuat kurikulum. Nah mungkin itu ya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, jika tidak ada tambahan kami kembalikan kepada Mbak Tia. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas segala kerjasama, partisipasi, dan pasti sesuatu yang sangat berharga bagi kami untuk kami olah lebih lanjut. Ya. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Tia, kita beri applause kemudian lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Anton dan juga Bu Lia ya di sini yang sudah memandu untuk sesi FGD kali ini. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah melakukan FGD pada siang hari ini. Tentunya saya mendapatkan banyak insight gitu ya, karena kan memang metode penelitian kali ini adalah pentahelix. Untuk hari pertama sudah akademisi dan juga ini apa ya? Akademisi dan media. Kemudian hari kedua kemarin itu adalah industri dan juga komunitas. Kemudian hari ini adalah pemerintah, seperti itu. Dan nantinya akan diberikan souvenir dari tim peneliti, khususnya adalah untuk Unika Atma Jaya, dan juga nanti untuk sertifikat akan diberikan secara online melalui email, seperti itu. Baik, oleh karena itu langsung saja kita ke pemberian souvenir. Mohon untuk nanti ketika saya bacakan satu persatu namanya untuk bisa langsung maju ke depan dan nanti bisa foto bersama, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama adalah Ibu Ani Triana, boleh untuk maju ke depan dan bisa langsung diberikan souvenir gitu ya Pak, oleh Pak Ani. Terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh kamera? Oke, kamera. Kamera sini ya Bapak Ibu, jangan dari kamera situ. 1, 2, 3. Bentar lagi 1, 2, 3. Baik, mohon tetap berada di tempat dulu Ibu. Iya, nanti akan foto bersama. Selanjutnya adalah Bapak Haryu Kresno. Silakan. Bisa untuk langsung maju ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Bapak Awangga Febian. Boleh ada di satu lagi. Terima kasih. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya adalah Bapak Dandi Yuda Feriawan. Oh, 2. Ya, silakan Pak. Pak Dandi. Matur Pak Dandi. Banyak. Oke, boleh lihat kamera nanti bisa di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya adalah Ibu Sri Suning Kusumawardani. Dipersilahkan. Ya, nanti kami mobil. Saya diperkenalkan. Di IG. Ada komunitas TIK, komunikasi dengan komunitas. Nah itu bisa di standar. Baik, yang terakhir. Oh ya, baik. Ya, yang terakhir Bapak Feki Pangestu Wijaya, dipersilahkan. Iya. Kalau ini Mas ya, bukan Bapak ya, masih Mas ya. Iya, abis ini foto bersama. Oke, boleh lihat ke kamera. Boleh geser ke kaki. Ya. Terima kasih. 1, 2, dan 3.
Boleh lihat ke kamera, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Semua kumpul. Baik, silakan untuk bisa langsung foto bersama. Mohon izin, namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum foto bersama, setelah ini akan ada makan siang. Nanti boleh langsung, boleh dibawa pulang, boleh juga untuk makan di sini, begitu ya? Gitu, oke baik. Silakan bisa langsung menuju ke tengah. Ya. Ya, pengen kurikulum. Mungkin bisa jadi mata kuliah, kemudian enggak. Boleh make sure aja. geser ke view sedikit lagi, Bang. Langsung dikasih aja. Oke. Ya, ya. Oke, boleh sebentar. Lihat ke kamera sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih. Baik, terima kasih. Siap. Nanti kajiannya kami tunggu ya.